Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembahasan pra-PTS bagian 2. Di sini ada kre- kreatinin adalah produk samping dari metabolisme nitrogen yang dapat digunakan untuk indikasi fungsi renal. Sebanyak 4,04 gram senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air menghasilkan 100 ml larutan dengan tekanan osmotik 0,01 m pada 27 derajat. Massa molekul. Nah, ditanyakan berapa mR dari senyawa ini kan? Nah, yang ingat rumus tekanan osmotik, ingatnya transportasi terbaru di Jakarta, yaitu apa? V sama dengan MRTI gitu ya. Nah, kita jabarkan M-nya yaitu gram per mR. Nah, yang ditanyakan kan mR ya. Kali 1000 per volume dalam mili kali R kali T kali I. Oke, tekanannya di sini 0,01 kan, 0,01 atm, gramnya, nah mana masanya? Masanya ini 4,04, mR-nya yang ditanyain kan X ya, kali 1000 per volumenya berapa volumenya? 100 mili kan, R-nya 0,082, T-nya, nah T-nya ini kan 27, nah kita rubah ke Celsius, artinya 27 ini ke Kelvin, dari Celsius ke Kelvin, berarti jadi 300 ya, gitu, jadi 300 kali I-nya. Nah, I-nya berapa nih? Karena di sini ada senyawa organik, berarti I-nya sama dengan 1 ya. Oke deh. Kayak gini ini coret jadi 10. Nah, maka X sama dengan dikaliin dulu nih 4,04 4,04 dikali 10 dikali 0,082 ya, dikali 300 itu sama dengan 1082,4. Nah, dibagi 0,1 berapa nih? 10. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Kalau aku nggak ada. 10,824. Coba yang salahnya di mana? 4,04 kali 10 dikali 0,082 dikali 300. Oh, oke, saya salah ngitung. Kalkulatornya salah ternyata, guys. Harusnya 9. Oh, ini ada jawabannya. Oke, ini saya on the spot ngitungnya. 993,84 gitu ya. Nah, dibagi 0,01 ya. 0,01. Nah, pantasnya ya 0,01. Nah, jadi jawabannya 99384 gitu kan. Kalau dibulatin jadi tadi 9,9 kali 10 pangkat 4. Oke, ini jawabannya. Ya, tadi salah perhitungan kalkulator. Hati-hati ya kalian juga ketika ngitung, terutama UTS nanti tolong lebih hati-hati. Yang kedua, perhatikan larutan berikut. Pernyataan yang benar adalah ada 5 senyawa, mana yang betul, titik bekunya, titik didihnya gitu kan. Nah, sebenarnya kan rumusnya mirip ya, cuman bedanya tinggal M kali I. Yang ini KCl, nah I-nya tuh ada 2, kita kalikan 2, berarti jadi 0,8. Yang ini I-nya 1, karena dia non elektrolit, berarti dia tetap 0,3. Ini I-nya Fe-nya 1, Cl-nya 2, berarti dikali 4, yaitu 0,8 ya. Terus ini urea, glukosa, maaf. Itu sama-sama 0,5. Yang ini AL2 ada 5 ya, AL-nya 2, SO4-nya ada 3, berarti 0,5. Pernyataan yang benar, nah berarti kalau dia hasilnya sama, dia akan punya sifat yang sama. Gitu. Berarti yang betul adalah sifat koligatif larutannya sama. Ini ya.
Kalau yang satu titik beku 1 sama 4, 0,8 ya satu tuh sama yang 4 0,5 gitu. Kalau titik beku, karena titik beku pasti berkebalikan, ini yang lebih besar gitu titik beku karena semakin minus kan, jadi artinya minus 0,8 sama minus 0,5 masih besar minus 0,5. Titik didih nomor 2 berapa? 0,3. Nomor 3-nya 0,8. Nah, kalau titik didih sejalan. Harusnya 0,8 lebih besar daripada 0,3 karena ditambah 100 kan. Tekanan uap 5, 5 itu 0,5 dengan 0,3. Tekanan uap. Oke, tekanan uap harusnya kemana nih? Tekanan uap 5 sama 2. Oke, pengaruhnya tekanan uap itu kan P ya. P itu sama dengan P0 kali X, XP. Nah, XP itu punya rumus. XP itu sama dengan NP per NP tambah NT. Itu kan. Kalau ini besar, nah, NT itu besar. NT itu ya ini terlarutnya kan ini terlarutnya. Kalau ini besar berarti nilai P-nya akan kecil gitu karena berbanding terbalik gitu. Jadi harusnya kalau NT-nya besar, nah ini kebalik jawabannya harusnya ini. Gitu. Tekanan osmotik 1 sama 2, osmotik 1 itu 0,8, terus 2-nya 0,3. Nah, ini salah kan? Nggak sama gitu. Ini tidak sama. Lebih besar ya. Makanya jawabannya yang terakhir 4 dan 5 sama karena hasilnya juga sama 0,5. Kita lanjutkan. Larutan A dibuat dengan cara melarutkan 0,1 mol etilen glikol 0,1 mol dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan 0,1 mol Na2S4 dalam 500 gram air. Bila Na2S4 terionisasi sempurna, maka perbandingan penurunan titik beku. Nah, tadi kan perbandingan penurunan titik beku. Berarti kan titik beku itu delta T TF ya, freeze. Nah, kita bandingkan delta TFA dengan delta TFB. Kan? Rumusnya apa? Karena ini pakai mol, saya pakai mol aja ya. Mol kali 1000 per pelarut dalam gram kali KF kali I. Itu ya. Nah, delta TB juga kan diketahuinya mol, jadi nggak usah pakai gram per mr ya. Karena datanya dalam bentuk mol. Gitu. Kali KF kali I. Nah, karena ini dilarutkan ke dalam air, berarti KF-nya sama. Gitu. Jadi ini bisa kita coret KF-nya. Mol larutan A, ya, molnya tuh 0,1 kan. Terus 1000 per 500 gitu kan. Kali I-nya, nah ini kan non elektrolit I-nya 1. Kalau yang di sini molnya 0,1 juga ya. 0,1 kali 1000 per pelarutnya. Ini pelarutnya sama ya, sama-sama 500 gitu. Jadi bisa kita coret. Sedangkan I-nya, Na-nya ada 2, SO4-nya ada 1 gitu. Jadi I-nya ada 3. Ini mah udah tinggal coret-coret aja ya. Ini coret dengan ini 0,1 dengan 0,1 coret. Berarti 1 banding 3 jawabannya. Oke, ini dia. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini diminta dikelompokkan, ini mirip dengan soal ulangan harian ya sebelumnya. Jadi kalian tinggal di drag aja. Dan ini sebenarnya jangan, kalau emang itu tidak masuk, jadi kalian nggak usah drag gitu ya. Gitu. Jadi kayak larutan infus. Nah, ini kan tekanan osmotik gitu. Jadi masukkan ke tekanan osmotik. Proses penyerapan air dalam tanah ini juga osmotik. Oleh akar ya penyerapannya. Pembasmian lintah dengan garam dapur ini juga osmotik. Penggaraman pada ikan asin osmotik, obat tetes mata osmotik gitu. Pemakaian garam untuk mencairkan salju ini penurunan titik beku. Pemakaian glikol pada radiator bermotor juga penurunan titik beku. Penggunaan es batu untuk menjaga ikan tetap segar ini juga penurunan titik beku. Penggunaan garam dapur pada es putar, nah ini juga titik beku itu ya. Nah, sedangkan ini bukan di keduanya. Penyulingan gula, penambahan garam pada saat memasak ini titik didih. Pembuatan mie rebus titik didih. Tingginya kadar garam air laut, nah, itu bukan ya, bukan dari keduanya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini Anda dapat memilih jawaban dari lebih satu.
pernyataan yang benar untuk larutan Na2SO4 0,1 m dalam air dengan Kf 1,86. Yang ditanyakan adalah mempunyai titik beku yang sama dengan 9 gram urea. Nah, berarti kalau titik beku yang sama, kita harus lihat delta TF, gitu ya. Nah, kita lihat delta TF yang Na2SO4. Na2SO4. Nah, berarti kan delta TF-nya itu delta TF sama dengan M kali Kf kali I kan. Nah, M-nya berapa ini? 0,1 kan. Kf-nya 1,86. I-nya 2 tambah 1 ya. Na-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Berarti jadi 3. Nah, ini berapa nih? 0,1 dikali 1,86 kali 3. 0,558. Itu ya. Nah, kita cek yang di opsi ini. Urea, berarti kan sama ya, delta TF sama dengan, karena ini belum dalam M, berarti kita gram per ml dulu kali 1000 per pelarut, gitu kan, kali Kf kali I. Nah, ini gramnya 9. Nah, mr-nya di sini belum ada, nanti dicantumkan mr-nya 60 ya, urea itu kali 1000 per 500, gitu kan, kali Kf-nya 1,86 kali I-nya 1 karena non elektrolit. Kita coret ini 2. Nah, berarti 9 dibagi 60 kan ya, dikali 2 hasilnya dikali 1,86. Nah, ini ternyata hasilnya 0,558 juga. Oke, karena hasilnya sama delta TF-nya, maka dia akan memiliki titik beku yang sama juga karena delta TF-nya sama. Konsentrasi total partikelnya adalah 0,3. Jadi kan ini I-nya ada berapa sih? Nah, I-nya itu kan ada 3 ya. Na2Na plus sama SO4 2 min. Ini kenapa I-nya tadi 3, ini 1, ini 2. Jadi 3 ya. Nah, di sini kan kalau ini 0,1, maka di sini 0,2, di sini 0,1. Jadi kalau kita totalin 0,3 n. Gitu total dari partikelnya, ionnya. Gitu. Nilai faktor Van Hoff untuk larutan tersebut 6. Nah, tadi nilai I-nya sama dengan, bukan 6 ya, tapi I-nya sama dengan 3. Itu ini salah. Larutan membeku di bawah minus 2 derajat Celcius. Oke, di bawah, betul nggak di bawah? Ini kan delta TF, nanti kalau dirubah ke TF kan jadi minus 0,558. Ini di bawah atau di atas? Dengan min 2, nah itu kan ini di bawah. Min 2 lebih rendah ya. Min 2 tuh lebih rendah, berarti harusnya TF ini tuh ada di atas dari min 2 gitu, maka ini salah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram Turner itu artinya ionnya 3 ke dalam 2 gram air terdisosiasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit dalam 1 kg air. Pada keadaan yang sama diketahui kenaikan titik didih larutan B sama dengan 2 kali dari titik didih larutan A. Oke, jadi ada delta TB ya, titik didih betul delta TB larutan B itu sama dengan 2 kali dari delta TB larutan A, gitu kan. Nah, rumus delta TB kan karena ini masih gram, kita masukin dulu gram per mr kali 1000 per pelarut dalam gram kali Kb kali I, gitu kan. Nah, di sini juga sama, gram per mr kali 1000 per pelarut dalam gram kali Kb kali I, gitu kan. Nah, masukkan gram yang larutan A. Larutan A gramnya 4,16, mr-nya 208 kali 1000 per pelarutnya berapa? Pelarutnya 2 kg, berarti 2000 ya. KB-nya, nah ini karena KB itu sama, pasti kita bisa coret aja gitu, nilai KB-nya pasti sama. I-nya karena ini Turner, berarti dia I-nya ada 3. Sedangkan larutan B dibuat dengan 15 gram. Oke, 15 gram, terus MR-nya, oh dia tanyain ya, MR-nya
X kali 1000 per larutnya berapa tuh? Larutnya 1 kg berarti 1000 juga. Nah ini 1000 bagi 1000 habis ya. I nya karena non elektrolit berarti sama dengan 1. Itu kita coret dulu, ini 2 ya. Sorry, ini setengah jadi di bawah 2 nya. Oke, berarti ini 15 per X ya ini. 15 per X sama dengan 4,16 dibagi 208 dikali 3 ya, dibagi 2. Itu sama dengan 0,03. Itu berarti X sama dengan 15 dibagi 0,03. Gitu. 15 bagi 0,03 itu jawabannya 500. Oke, nah MR-nya berarti 500. Oh, oke, ada yang terlewat. Ini ada duanya nih. Ya kan? Harusnya ini dikali 2 kali 2, berarti ini kali 2 yaitu 0,06. Pantesan tadi asa aneh kok 500 ya. Perasaan jawabannya bukan itu gitu. Nah, ada yang kelewat nih. Ada kali 2-nya kan 2 kali lebih. 2 kali lebih ini kan. Oke, berarti 0,06. Berarti berapa tadi? Kalau 15 dibagi 0,06 itu 250 ya. Nah, jawabannya untuk ini. Tadi serasa ingat jawabannya kalau 500 gitu ya. Aneh. Ternyata ada yang salah. Ada yang lewat gitu ya. Nah, hati-hati ya, kalian juga harus lebih teliti. Jangan seperti saya ceroboh ya. Oke, jawabannya 250. Sip, kita lanjutkan. Masih ada 2 soal. Sebanyak 36 gram senyawa yang terdiri dari 6,6 gram 6,6% hidrogen, 40% karbon dan sisanya oksigen dilarutkan ke dalam 500 gram air. Jika kenaikan titik didihnya, berarti ini kelihatan titik didih, tapi tanyakan rumusnya apa, gitu kan? Oke, ini ada 2 langkah. Kita cari dulu delta TB-nya, karena ini berkaitan dengan titik didih ya. Delta TB itu kan sama dengan gram per mr, m kali kf ya, 1000 per pelarut dalam gram kf kali i kan. Nah, delta TB-nya kalau ini TB-nya 100,416 berarti kan tinggal dihilangin 100-nya ya. Itu delta TB-nya jadi 0,416. Gitu kan. Masanya berapa? Masanya 36. MR-nya yang kita cari. Dikali 1000 per pelarutnya. Nah, ini 500 gram. KF-nya 0,52 ya. I-nya karena dia non elektrolit 1. Kita kalikan ini 2 dibagikan berarti X sama dengan 36 kali 2 ya. 36 kali 2 kali 0,52 dibagi 0,416. Nah, berarti MR-nya berapa nih? 36 kali 2 kali 0,52 itu 37,44 dibagi 0,416 kan, dibagi 0,416, nah itu sama dengan 90. Nah, bisa aja kalian sebenarnya tinggal nyari aja yang MR-nya 90. Nah, itu bisa, tapi harus hitung satu-satu. Nah, kalau ingin lebih pasti apa senyawanya dan ingin betul, kita cari dulu rumus empirisnya materi kelas 10. Masih ingat materi kelas 10 kita bandingkan persennya dari CHO ini. Karbonnya ada 40, persen itu sama dengan gramnya. H-nya 6,6. Jadi kalau ada persen, anggap aja gramnya gitu ya. 100 dikurangi 46,6. Kenapa 100? Karena totalnya itu harus 100%. Nah, sedangkan di sini berarti sisanya 53,4 gram, gitu kan? Setelah itu dibagi dengan AR-nya. Jadi kita kayak cari mol. Dibagi dengan AR-nya, gitu kan? Nah, nah itu fungsinya AR di sana untuk ini. 40 bagi 12 yaitu 3,33. Sedangkan ini berarti 6,6. Yang
O-nya 53,4 dibagi 16. Nah, itu juga 3,3. Nah, kalau kita sederhanakan atau bisa jadi dibagi dengan terkecil, itu kan jadi sederhananya 1, ini 2, ini 1. Nah, ini menunjukkan jumlah senyawanya gitu. Jadi C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Kalau kita ingin tahu rumus molekul, rumus yang ditanyakan, kita bandingkan dengan MR-nya. Ini kan MR-nya tuh 12 tambah 2, 6, 14 tambah 16, 30 kan. Nah, untuk RM-nya tuh berapa kalinya dari RE gitu. Nah, rumus molekulnya tuh kan tadi yang ini nih 90. Jadi rumus molekulnya MR-nya 90, sedangkan rumus empiris MR-nya cuma 30 gitu kan. Maka 30 kali berapa supaya hasilnya 90, maka nilai E-nya 3. Nah, artinya si rumus molekul itu 3 kali dari rumus molekul itu sama dengan 3 kali dari rumus empirisnya gitu. Nah, sedangkan di sini rumus empirisnya CH2O kan? CH2O. Nah, ini berarti 3 kali lipatnya dari ini. Gitu. Nah, berarti rumus molekulnya C3H6O O3. Gitu. Mana ada C3H6O3. Nah, ini berarti jawabannya. Oke, terakhir di bagian 2. Dari reaksi tersebut belum setara, berikut ini yang merupakan reaksi redoks. Nah, jadi kalau ditanyakan mana yang termasuk reaksi redoks, ciri-cirinya ya, 1 ada janda atau jomblo. Janda atau jomblo itu apa? Nah, ingatnya ada unsur tunggal. Jadi kalau jomblo ada unsur tunggal. Unsur tunggal itu kayak gimana? Dia sendirian gitu. Jadi kayak MN sendirian, AL sendirian gitu tuh unsur tunggal. Atau yang janda itu diatomik. Nah, kalau diatomik, dia kalau ada itu pasti dia redox gitu. Nah, di sini mana yang diatomik? Nah, ini ada O2 nih. O2 ada diatomik nih, pasti dia redox. Gitu. Jadi betul. Terus sama, nah ini ada Cl2. Ini juga diatomik. Maka dia redox. Yang lainnya kita cek redox atau bukan. Nah, ini kan O-2. Ini plus 2 tuh Na-nya. Kalau 1 ya plus 1. Di sini min 2 plus 1. Nah, H-nya 1 ya. Nah, di sini juga nggak ada yang berubah. Ini bukan redox nih. Nggak ada yang berubah sama sekali. Kalau di sini O, ini juga nggak ada berubah. Min 2 plus 2. H-nya 1 kan ya. H-nya ini plus 3. Ini min 3. Di sini ini juga nggak berubah. Gitu. O-nya kan min 1 nih. OH min 1. Ininya H-nya plus 4. Berarti di sini min 3. Ini nggak ada yang berubah juga. Berarti jawabannya ini 2 dan 4. Oke, sampai di sini pembahasan rekaman yang kedua. Nanti kita lanjutkan di rekaman yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.